Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Ningtyas Maulidia dengan NPM 25106310500045. Kelas 2B Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan pembahasan mengenai tugas statistika deskriptif dan visualisasi data. Oke, baik. Kita mulai ke nomor yang pertama. Soalnya adalah, di dalam sebuah artikel yang berasal dari jurnal ilmiah, diperoleh informasi bahwa banyaknya waktu untuk membaca buku pelajaran bagi seorang siswa sekolah menengah pertama sangat mempengaruhi prestasi hasil belajarnya. Misalkan Anda diminta untuk mendeskripsikan kondisi siswa di Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, dengan mengambil data 50 orang siswa secara acak dari beberapa sekolah menengah pertama yang ada di kecamatan tersebut. Berikut ini adalah raw data hasil survei terhadap siswa tersebut tentang lama waktu membaca buku pelajaran bagi siswa dalam seminggu yang dinyatakan dalam jam. Ini adalah datanya. Nah, di soal kita diperintahkan buatlah tabel distribusi frekuensi, frekuensi kumulatif, frekuensi relatif kumulatif, dan bentuk histogram, poligon, frekuensi, dan OGIF berdasarkan data tersebut. Nah, kita lihat dulu teman-teman, ini datanya. Kita lihat, data yang paling kecil itu angkanya adalah 18 dan yang paling besar adalah 47. Nah, untuk mencari R, data terbesar kita kurang data yang kecil, berarti 47 kita kurang 18, hasilnya adalah 29. Kemudian kita mencari P. P itu rumusnya 1 ditambah 3,3 logaritma N. Karena data ini itu ada 50, berarti N-nya kita ubah jadi 50. Berarti 1 ditambah 3,3 logaritma 50. Hasilnya adalah 6,61. Nah, kemudian kita cari K-nya. Rumusnya adalah R per P. R-nya adalah 29, P-nya adalah 6. 29 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Nah, kita bulatkan jadi 5. Pembulatannya jadi 5. Nah, jadi kelasnya itu kita 5. Jadi dimulai dari 18 kita hitung sampai 5 setelahnya. 18, 19, 20, 21, 22. Berarti 18 sampai 22. Kemudian 23 sampai 27, 28 sampai 32, 33 sampai 37, 38 sampai 42, 43 sampai 47. Nah, ini adalah kelas limitnya. Sekarang kita cari kelas boundariesnya. Nah, kelas boundaries itu data yang sebelah sini, tepi bawahnya ini kita kurang 0,5. Sedangkan yang atasnya ini kita tambah 0,5. Berarti 18 dikurang 0,5, 17,5. 22 ditambah 0,5, 22,5. Dan seterusnya, yang bawahnya juga sama. Jadi 22,5 sampai 27,5, 27,5 sampai 32,5, 32,5 sampai 37,5, 37,5 sampai 42,5, 42,5 sampai 47,5. Nah, sekarang kita cari tally sama frekuensinya. Nah, kira-kira berapa? Kita lihat dari sini. Kalau 18 sampai 22 itu ada berapa? Kita lihat. 18 sampai 22 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti frekuensinya 7. Kita buat tally-nya 7. Garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus kita hitung sampai bawah-bawahnya juga. 23 sampai 27 itu ada 6. Kemudian 28 sampai 32 itu ada 14, 33 sampai 37 itu ada 19, 38 sampai 42 itu ada 3, dan 43 sampai 47 itu ada 1. Nah, ini total F-nya berarti 50 ya. Nah, sekarang kita cari midpoint atau titik tengah.
Gimana caranya? Kita tambah yang ini, yang bawah kita tambah yang atas. 18 ditambah 22. Kemudian kita bagi 2. 18 ditambah 22 dibagi 2 adalah 20. 23 ditambah 27 dibagi 2 adalah 25. 28 ditambah 32 adalah 30. 33 tambah 37 bagi 2 adalah 35. 38 ditambah 42 dibagi 2 adalah 40. 43 ditambah 47 dibagi 2 adalah 45. Kita dapat midpointnya. Nah, sekarang kita cari ini frekuensi relatif. Gimana sih cara cari frekuensi relatif? Oh iya, sebelum kita cari frekuensi relatif kumulatif, kita harus tahu dulu frekuensi relatifnya. Nah, sekarang kita cari. Caranya adalah frekuensi relatif itu caranya frekuensi dibagi 50. Berarti 7 dibagi 50 itu hasilnya 0,14. 6 dibagi 50 hasilnya 0,12. 14 dibagi 50 hasilnya 0,28. 19 dibagi 50 hasilnya 0,38. 3 dibagi 50 hasilnya 0,06. Dan 1 dibagi 50 hasilnya 0,02. Kemudian kita buat persen. Jadi 14%, 12%, 28%, 38%, 6%, dan 2%. Nah, kemudian sekarang kita cari frekuensi kumulatifnya. Nah, kalau frekuensi kumulatif itu kita lihat di frekuensinya. Ini frekuensinya kan pertama 7. Kita tulis 7 di frekuensi kumulatif. Kemudian buat frekuensi kumulatif yang kedua, kita tambahin sama ini. Yang kedua dari frekuensi 6, berarti 7 ditambah 7 ditambah 6, 13. Kemudian 13 ditambah 14, 27. 27 ditambah 19, 46. 46 ditambah 3, 49. 49 ditambah 1 sama dengan 50. Nah, itu frekuensi kumulatif. Kemudian frekuensi relatif kumulatif. Nah, frekuensi relatif kumulatif itu kita lihat dari frekuensi relatifnya sama. Pertama kan 14%. 14% ditambah 12% yang bawahnya jadi 26%. Ditambah lagi bawahnya 28% jadi 54%. 54% ditambah 38%, 92%. 92% ditambah 6%, 98%. 98% ditambah 2% sama dengan 100%. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, kemudian sekarang kita buat histogramnya. Histogram yang ininya, yang tegaknya itu kita ambil dari frekuensi. Kita urutkan dari yang terkecil yang paling bawah 1, 3, 6, 7, 14, 16. Yang ininya ini dilihat dari class boundariesnya. Nah, sekarang kita lihat 17,5 sampai 22,5 itu frekuensinya 7. Berarti kita buat histogram 7. Kemudian 22,5 sampai 27,5 itu 6, berarti 6. Kemudian 27,5 sampai 32,5 itu 14, berarti 14. Kemudian 33 sampai 32,5 sampai 37,5 itu 19, berarti ini paling tinggi ya. Terus 37,5 sampai 42,5 itu 3, dan 42,5 sampai 47,5 itu 1. Nah, ini adalah histogramnya. Sekarang poligon. Poligon yang tegaknya sama, kita pakai frekuensinya, sedangkan yang ininya itu kita pakai dari midpoint. Tadi kan kita udah cari midpoint atau titik tengah. Berarti 20, 25, 30, 35, 40, 45. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misal midpointnya 20, frekuensinya 7. Kita buat titik di sini 7. Kemudian kalau midpointnya 25, frekuensinya 6. Buat titik di sini 6. Kalau midpointnya 30, frekuensinya 14. Kita buat titik di sini. Kalau frekuensinya 35, midpointnya 19. Titiknya di sini. Kalau frekuensinya 3, kalau midpointnya 40, frekuensinya 3. Kalau midpointnya 45, frekuensinya adalah 1. Ini kan titik-titiknya nih, titik-titik. Nah, sekarang tinggal disambungin aja. Nah, jadilah seperti ini poligonnya. Sekarang ogif. Kalau yang tegaknya, ogif itu dilihat dari frekuensi kumulatifnya. 7, 13, 27, 46, 49, dan 50. Terus ininya itu dari class boundaries. Kalau 17,5 itu frekuensi kumulatifnya kan 7. Kalau 22,5 frekuensi kumulatifnya 13.
27,5 frekuensi kumulatifnya 27, 32,5 frekuensi kumulatifnya 46, 37,5 frekuensi kumulatifnya 49, 42,5 frekuensi kumulatifnya 50. Titik-titiknya udah terbentuk, tinggal kita garis. Nah, kita jadi kayak gini, grafiknya kayak gini. Nah, ini dinamakan ogive positif. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah tentukan mean, median, modus, standar deviasi, dan varians dari data berikut. Ini datanya. Ini adalah data-datanya. Nah, pertama kita mencari meannya dulu. Rumus mean adalah, karena ini adalah data tunggal, jadi langsung aja ya, sigma X per N. Nah, X-nya itu kan ada ini 19, 20, 20, 27, 28, 31, 32, 32, 32, dan 33. Ada 10 ya, ada 10. Berarti kita tambah X1 sampai X10, kemudian bagi N. Nah, X1 sampai X10, 19 tambah 20, tambah 20, tambah 27, tambah 28, tambah 31, tambah 32, tambah 32, tambah 32, tambah 33, dibagi N-nya adalah 10. Nah, ini ditambah hasilnya adalah 274 dibagi 10 sama dengan 27,4. Nah, sehingga meannya adalah 27,4. Kemudian kita cari mediannya. Bisa dilihat karena ini ada 10 angka di sini, berarti genap ya. Jadi kita ngambil angka tengah-tengahnya 2 nih di tengah. Dari sini berarti kita ambil 1, 2, 3, 4. Nah, sini ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini adalah mediannya, ada 2. Gimana caranya kalau 2? Kita tambah, kemudian kita bagi 2. Berarti 28 ditambah 31 dibagi 2. 28 tambah 31 adalah 59 dibagi 2 sama dengan 29,5. Nah, modusnya kita lihat angka yang paling sering muncul. 19 1 kali, 20 2 kali, 27 1 kali, 28 1 kali, 31 1 kali, 32 3 kali, 33 1 kali. Berarti yang paling sering muncul adalah 32. 32 muncul 3 kali sehingga modusnya adalah 32. Sekarang standar deviasi. Standar deviasi rumusnya adalah S sama dengan sigma X dikurang X bar dikuadratkan dibagi N kurang 1. Nah, X-nya ini dari sini ya, 19, 20, 20, dan seterusnya. Kemudian X barnya yang tadi kita cari meannya 27,4. Ya udah, kita tinggal tambah aja semuanya ya. 19 dikurang 27,4 dikuadratkan, ditambah 20 dikurang 27,4 dikuadratkan, ditambah 20 dikurang 27,4 dikuadratkan, ditambah 27 dikurang 27,4 dikuadratkan, ditambah 28 dikurang 27,4 dikuadratkan, ditambah 31 dikurang 27,4 dikuadratkan, ditambah 32 dikurang 27,4 dikuadratkan, ditambah 32 dikurang 27,4 dikuadratkan, tambah 32 dikurang 27,4 dikuadratkan, dan terakhir 33 dikurang 27,4 dikuadratkan per 10 dikurang 1. N-nya kan ada 10, berarti dikurang 1. Nah, jadi 70,56 ditambah 54,76 ditambah 54,76 ditambah 0,16 ditambah 0,36 ditambah 12,96 ditambah 21,16 tambah 21,16 tambah 21,16 ditambah 31,36 dibagi 9 sama dengan akar 288 per 9 sama dengan 32,04. Akar 32,04 sama dengan 5,66. Nah, sekarang kita cari variansnya. Berarti ini tadi ya, standar deviasinya 5,66. Variansnya itu adalah tinggal kita kuadratkan aja dari standar deviasi. Karena rumusnya sama ya, cuman bedanya nggak diakarin. Jadi tinggal kita kuadratin. 5,66 dikuadratkan hasilnya adalah 32,04. Lanjut ke nomor 3. Soal nomor 3 adalah tentukan mean, median, modus, standar deviasi, dan varians dari data berikut. Nah, ini adalah datanya.
Sebenarnya di data tersebut hanya baru muncul kelas limit dan frekuensi saja. Nah, kemudian di sini saya pertama-tama akan mencari FK-nya atau frekuensi kumulatifnya. Pertama 3 kita tulis dulu, kemudian 3 ditambah 5, 8 ditambah 15, 23 tambah 5, 28 tambah 2, 30. Jadi frekuensi kumulatifnya 3, 8, 23, 28, dan 30. Nah, sekarang kita cari midpoint-nya atau titik tengahnya dengan cara yang kelas limit yang bawah ditambah yang atas dibagi 2. 8 tambah 12 dibagi 2 hasilnya adalah 10. 13 ditambah 17 dibagi 2 hasilnya 15. 18 tambah 22 dibagi 2 hasilnya 20. 23 ditambah 27 dibagi 2 hasilnya 25. Dan 28 ditambah 32 dibagi 2 hasilnya adalah 30. Nah, sekarang kita mulai nih. Pertama kita cari meannya dulu. Cari mean itu rumusnya adalah sigma FIXI dibagi N. Nah, berarti FI dikali XI. Midpoint itu X ya. Kita anggapnya XM atau X. Berarti XM. Nah, 3 dikali 10 ditambah 5 kali 15 ditambah 15 kali 20 ditambah 5 kali 25 ditambah 2 kali 30 dibagi N-nya adalah 30 ya, frekuensinya kita hitung nih. Ini totalnya 3 tambah 5 tambah 15 tambah 5 tambah 2 itu adalah 30. Nah, sekarang kita kali nih, 3 kali 10, 30, 5 kali 15, 75, 15 kali 20, 300, 5 kali 25, 125, 2 kali 30, 60, dibagi 30 sama dengan, ini kita tambah hasilnya adalah 590 dibagi 30 sama dengan 19,166. Lanjut, kita cari median. Nah, median, sebelum kita cari median, kita harus tahu dulu nih letak Q2 di mana. Karena median itu adalah kuartil 2 ya. Jadi kita harus tahu dulu letak Q2-nya di mana nih kira-kira. Rumusnya 2/4 dikali N. N-nya adalah 30, berarti 2/4 dikali 30. Hasilnya adalah 15. Nah, kemudian rumus Q2 itu sama dengan, atau rumus median, TB ditambah 2/4 dikali N dikurang FK dibagi F dibagi P. Sorry, ini FH. Nah, oke, sebelum masuk ke rumus, kita harus lihat dulu dari letak Q2 15. Kira-kira 15 tuh ada di mana sih? Kita lihat di frekuensi kumulatif, 15 tuh ada di data yang mana? Betul, ada di data yang 23. Berarti ini kita pakai data yang daerah sini ya, yang kelas limitnya 18 sampai 22. Berarti kita pakai data yang ini. Ingat ya. Nah, oke, kita masuk ke rumus tadi. TB-nya itu berapa? Kita lihat kelas limit, tepi bawahnya ini ada kan 18. Kita kurang 0,5, 18 dikurang 0,5 sama dengan 17,5. Ditambah 2/4 dikali N, itu adalah 15. Tadi kita udah cari ya di awal, 15 dikurang FH. FH itu adalah frekuensi sebelum kumulatif. Jadi yang data yang kita pakai ini kan 23 ya, yang jajaran sini. Nah, ini tuh yang sebelumnya, yang atasnya, berarti 8. 15 dikurang 8 dibagi frekuensi dari yang ini adalah 15. Nah, berarti dikali 5. 5 itu ini. Dari 8 ke 12, dari 13 ke 17, 18 ke 22, itu kan 5 ya. 18, 19, 20, 21, 22, 5. Berarti kali 5. 17,5 ditambah, ini 15 kurang 8 dibagi 15 kali 5, itu menghasilkan 2,33. Berarti 17,5 ditambah 2,33 hasilnya adalah 19,83. Itu adalah mediannya. Sekarang modusnya. Nah, kalau modus kita lihat dari si data yang frekuensinya paling banyak. Mana frekuensinya yang paling banyak? Ya betul, ini data yang ini. Sama berarti ya kayak tadi, median pakai data yang ini. Yang frekuensinya 15 paling besar. Nah, kita harus cari D1 sama D2 dulu sebelum kita ngitung. D1 itu frekuensi yang ini yang kita pakai dikurang yang sebelumnya, berarti 15 dikurang sebelumnya 5, 15 kurang 5, 10. Nah, kalau D2, di 15 yang data yang ini yang kita pakai dikurang setelahnya, 15 dikurang 5 juga 10. Berarti D1 sama D2 itu sama-sama
10. Nah, kemudian kita masuk ke rumusnya. Modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P. Nah, TB-nya ini kan berarti pakai data yang ini, 18 dikurang 0,5. 17,5 ditambah D1. D1-nya tadi kita udah cari 10 dibagi D1 ditambah D2. 10 ditambah 10 dikali P. P itu sama kayak yang tadi ya. 8 dari 18 ke 22 itu kan 5 ya. Panjangnya 18, 19, 20, 21, 22, 5. Nah, 10 per 10 ditambah 10 dikali 5 itu hasilnya adalah 2,5. Berarti 17,5 ditambah 2,5 sama dengan 20. Nah, next kita cari standar deviasinya. Wah, standar deviasi ini rumusnya S sama dengan sigma F dikali X dikurang X bar dikuadratkan dibagi N kurang 1. Nah, kita lihat di sini. F-nya ini. X-nya adalah ini ya, midpoint. X barnya berarti mean. Nah, berarti kita tinggal tambahin, kita operasiin per satu-satu ya, berarti 3 dikali 10 dikurang 19,66 dikuadratkan, tambah 5 dikali 15 dikurang 19,66 dikuadratkan, ditambah 15 dikali 20 dikurang 19,66 dikuadratkan, ditambah 5 kali 25 dikurang 19,66 dikuadratkan, ditambah 2 dikali 30 dikurang 19,66 dikuadratkan, dibagi N per 1, N-nya 30 dikurang 1 sama dengan akar 279,93 ditambah 108,578 ditambah 1,734 ditambah 142,5 ditambah 213,83 dibagi 30 kurang 1, 29 sama dengan akar 746,572 dibagi 29 sama dengan akar 25,747. Berarti akar dari 25,747 itu adalah 5,074. Nah, itu adalah standar deviasinya. Sekarang variansnya. Varians itu sama rumusnya kayak standar deviasi, tapi dia nggak pakai akar, tapi dia dikuadratkan. Jadi kita tinggal mengkuadratkan dari standar deviasi. Standar deviasinya 5,074. Kemudian kita kuadratkan, hasilnya adalah 25,747. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Soalnya adalah sebutkan dan jelaskan level skala data menurut Stephen. Menurut Stephen, level skala data itu ada 4. Yang pertama ada nominal, kedua ada ordinal, ketiga ada interval, dan yang terakhir ada rasio. Nah, kalau misal kita lihat dari yang paling sederhana, ini urutannya gini: nominal, ordinal, interval, rasio. Tapi kalau misal kita urutkan dari yang paling kuat, berarti dari rasio, interval, ordinal, dan nominal. Nah, kita jelaskan satu-satu. Apa itu nominal? Jadi nominal itu digunakan untuk membedakan atau memberi kategori pada data, tidak memiliki urutan. Contohnya seperti agama, jenis kelamin, warna rambut, warna kulit, seperti itu. Kemudian kalau ordinal, skala ordinal. Skala ordinal ini menunjukkan urutan atau tingkatan. Contoh yaitu jarak antar datanya itu belum tentu sama. Contohnya seperti tingkat pendidikan, ranking kelas, juara, 1, 2, 3, kayak gitu. Kemudian skala interval. Skala interval itu memiliki urutan atau tingkatan yang jelas, tapi dia tidak memiliki nol mutlak. Contohnya seperti suhu Celcius dan tahun kalender. Nah, dan yang terakhir itu adalah skala rasio. Kalau rasio ini adalah yang paling kuat dan yang paling lengkap. Dia punya urutan, punya jarak, punya nol mutlak. Nah, dia juga dapat dibandingkan dengan perkalian atau pembagian. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan, umur, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Jelaskan kondisi rata-rata dan standar deviasi dari ketiga gambar tersebut dengan kurva normal berikut. Nah, ini 3 ya, ada 3 gambar. Nah, gambar yang pertama atau gambar A, ini bisa kita lihat ya.
ini dua kurva ini ada di dalam satu titik yang sama, sehingga sudah jelas bahwa meannya itu pasti sama. Nah, sedangkan standar deviasinya yang satu besar, yang ini lebar, ya ini standar deviasinya besar, dan yang ini yang lebih tinggi itu standar deviasinya kecil. Nah, jadi jelas ya bahwa di kurva ini meannya sama, tetapi standar deviasinya berbeda. Kemudian gambar yang B. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini udah jelas ya, ini tidak di dalam titik yang sama, berarti meannya berbeda. Kemudian kurva ini tuh bentuk dan ukurannya sama, maka standar deviasinya sama. Berarti jelas ya bahwa gambar B meannya berbeda, tapi standar deviasinya sama. Kemudian gambar yang C. Nah, kalau gambar yang C, kurvanya ini dua-duanya tidak di dalam satu titik yang sama, berarti jelas meannya berbeda. Kemudian kurva yang satu kecil, yang satu besar, berarti yang kecil ini standar deviasinya kecil, yang besar ini yang lebih pendek dan besar ini standar deviasinya besar. Sehingga gambar yang C meannya berbeda, standar deviasinya juga berbeda. Baik, kita lanjut ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 6. Soalnya adalah, berilah nama kurva di bawah ini, kemudian tunjukkan letak mean, median, dan modusnya. Kita lihat dari kurva yang pertama. Nah, ini mean, karena kurvanya normal ya, berarti ini dinamakan kurva normal. Jadi, mean, median, sama modusnya itu berada sama ya, ada di tengah-tengah di sini. Gitu. Kemudian kalau yang B ini dia punya dua gunung gitu. Nah, ini dinamakan bimodal. Jadi dia punya dua puncak. Nah, kalau bimodal ini berarti dia itu modusnya ada dua, ada di kanan sama ada di kiri. Jadi ini modus, di kiri modus, di kanan modus. Nah, mean sama median itu ada di tengah-tengahnya. Jadi kalau bimodal itu punya dua puncak, modusnya ada di kanan kiri, mean sama mediannya itu di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga, ini kurva miring kiri atau dinamakan skeu negatif. Nah, jadi karena ini ekornya ke kiri, berarti meannya ada di kiri. Jadi mean tuh ngikut ekornya, ekor yang paling ekornya. Nah, ini ada di kiri. Jadi ini meannya di sebelah kiri, mediannya di tengah, modusnya di sebelah kanan. Kayak gitu. Jadi ini dinamakan kurva miring kiri atau skeu negatif. Nah, yang terakhir, yang D, kita lihat dia kurva kurva ini ekornya tuh lebih ke kanan. Berarti meannya ada di sebelah kanan. Jadi mean tuh ikut si kurva tersebut ekornya kemana gitu, karena ini kan dua kurva ini tuh berekor gitu. Jadi lihat ekornya kemana. Karena ini ekornya ke kanan, berarti meannya di sebelah kanan, mediannya di tengah, modusnya di kiri. Nah, ini dinamakan kurva miring kanan atau skeu negatif. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.